Anda kembali dalam NTV Highlight. Pemirsa, beras oplosan yang beredar meresahkan masyarakat. Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan beras oplosan yang terjadi belakangan ini. Adanya anomali harga gabah di tingkat petani menurun, tetapi harga beras di tingkat konsumen justru naik. Dari uji lab yang dilakukan Kementan, 86% beras premium tidak memenuhi standar. Nusantara TV berkesempatan secara langsung untuk mendatangi kediaman dari Menteri Pertanian, yaitu Amran Sulaiman. Dan sebelah saya sudah ada Bapak Menteri. Apa kabar Pak? Baik, Bapak, begini, kita langsung to the point begitu Pak. Jadi waktu temuan awal dalam kurun waktu 2 bulan, Bapak kemarin bilang di Komisi 4 sebelum masuk rapat ada anomali begitu Pak. Nah, seperti apa Pak rinciannya dan indikasi-indikasi waktu itu Pak? Jadi 1-2 bulan yang lalu kami menerima data BPS bahwasannya ada kenaikan harga tingkat konsumen. Kemudian di sisi lain adalah produksi naik sesuai BPS kan. Kemudian juga sesuai FAO semua mengatakan produksi naik, bukan kata Kementerian Pertanian. Tetapi anomalinya terjadi karena di tingkat petani produsen itu turun, penggilingan turun harga beras, tapi di konsumen naik. Nah, pasti ada anomali. Dari situ kami berangkat. Kemudian berikutnya bahwa suplai Cipinang kurang. Aku cek datanya 5 tahun. Ternyata ada anomali juga. Keluar beras 11.000 ton satu hari dan tidak pernah terjadi selama 5 tahun. Berarti sudah 2 anomali. Kami cek seluruh Indonesia. Yang kami gunakan lab, bukan Kementerian Pertanian ya, gunakan lab 13, ternyata 86% itu tidak sesuai standar. Dari total premium medium. Jadi Pak, kalau misalkan mengeceknya melalui lab ada 13 tadi Bapak bilang, kemudian bagaimana masyarakat seperti saya dan kemudian juga Bapak dan masyarakat lainnya di seluruh Indonesia ini membedakan Pak, mana beras yang secara kasat mata ini benar-benar premium dan bukan begitu, dan mana yang dicampur? Itu kan bisa kelihatan dari brokernya berapa persen, kan kelihatan. Kemudian kelihatan dari warna, kadar air, itu kan sudah dibuat standar oleh pemerintah. Sebenarnya kasat mata bisa dilihat, tetapi lebih akurat memang kalau lab. Kita gunakan lab. Pemikiran kami adalah ini kesempatan emas memperbaiki tata niaga pangan. Ini arahan Bapak Presiden bahwa mafia, koruptor itu beresin. Kemudian produksi dinaikin. Kemudian jaga petani, jaga konsumen. Nah, kami lakukan semua ini untuk kebaikan kita. Ini adalah kesempatan emas kita memperbaiki. Kenapa? Karena produk stok kita banyak, ada 4,2 juta ton. Dan ini tertinggi sepanjang sejarah stok kita. Tetapi ironisnya harga naik. Makanya kami cek apa penyebabnya. Produksi banyak, kata BPS, bukan kata saya. Kata FAO, bukan kata saya. Tapi kok harga naik, stok banyak. Sehingga kami cek. Nah, kami temukan fakta seperti ini. Kami kirim ke kepolisian datanya. Jadi ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki. Karena stok kita banyak. Kalau stok kita sedikit, itu berbahaya. Bisa spekulan main. Dan bisa mengganggu stabilitas negara. Bisa terjadi konflik sosial. Jadi kesempatan ini harus kita gunakan dengan baik. Nah, Pak, bicara dengan kepolisian dan juga hukum begitu. Nah, ini kan udah ada 212 yang memang ada di list dan dirilis oleh Kementan dan di tanggal 14 Juli kemarin. Lalu kemudian Pak, kemarin Bapak juga bilang di DPR sebelum masuk ke rapat ini sudah ada Kejagung dan juga kepolisian. Ini sejauh ini proses hukumnya seperti apa Pak? Sudah ada pemanggilan kah? Karena kami berusaha mewawancarai pihak dari beberapa PT ini, tapi mereka tidak bicara gitu. Sekarang tanggal 10 baru-baru ini itu sudah dipanggil 10 perusahaan, 26 merek. Dan berikutnya akan dipanggil lagi. Kami sudah terima laporannya langsung, Satgas Pangan, ini akan berlanjut. Dan kami menghimbau kepada saudaraku, sahabatku, semua pengusaha, tolong deh patuhi regulasi yang ada. Janganlah mencari keuntungan. Ini beras adalah sektor yang vital.
beras bermasalah, negara bisa bermasalah. Jangan diganggu. Ini beras juga disubsidi oleh pemerintah. Janganlah bermain, khususnya yang dengan segala hormat, khususnya yang konglomerat, pengusaha besar, tolong kalau mau bermain jangan di sektor ekonomi rakyat, kebutuhan rakyat kecil. Kalau menengah, masyarakat menengah ke atas, mungkin tidak soal, tapi menengah ke bawah, banyak saudara-saudara kita berada pada garis kemiskinan, bahkan di bawah garis kemiskinan. Dan aku pernah rasakan itu. Kita tidak boleh membiarkan mereka tertekan atau ekonominya semakin terpuruk karena harga beras tidak terjangkau. Itu yang kita inginkan. Sekali lagi kami minta seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, saudaraku, kita ini jaga merah putih. Kita ini jaga ini republik ini. Caranya adalah tolong ikuti, patuhi regulasi yang ada. Kalau tidak, pasti ditindak tegas. Tadi adalah keterangan dari Menteri Pertanian. Nah, kita tunggu saja ke depannya, kita kawal terus